Halo, shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter, dan sekarang ada video baru nih dari Sigala Kecil. Ya, coba sekarang saya mau komentar tentang video ini. Di sini sih judulnya tentang parkir liar ya. Setelah saya lihat judulnya, yang terlintas langsung di pikiran saya itu ya memang menyebalkan ya, tukang-tukang parkir liar itu. Saya punya pengalaman, saya berhenti di satu tempat, saya nggak turun dari motor loh itu. Saya nggak turun dari motor. Ketika saya mau pergi, itu tukang parkirnya nyamperin saya, ngejar saya, mau minta duit. Ya, karena saya tidak merasa parkir dan saya juga udah sengaja nih tidak berhentiin motor di area parkir gitu. Dan saya juga melihat kosong, tidak penuh. Mungkin kalau penuh, saya berhenti di situ, ya bolehlah itu tukang parkir liar, bolehlah kesel gitu. Cuman saya lihat itu kosong gitu. Dan saya juga nggak berhenti, saya nggak turun dari motor, dan kalau ada saya ngagokin, ngehalangin, ada mobil atau motor melewat, saya geser, saya pindah gitu. Nah, tapi tetap sama si parkir liar itu saya didatengin, ya saya nggak terima, ya saya pergi aja tanpa memperdulikan tukang parkir liar itu. Tanpa melihat mukanya, saya langsung pergi, ya saya nggak mau tahu karena saya tidak merasa parkir di situ. Memang meresahkan ya, karena saya lihat juga di klip-klip ya, saya lumayan sering ngecek medsos gitu, lihat ada kejadian apa yang viral baru-baru ini ya. Salah satunya parkir liar gitu, yang meresahkan warga gitu. Dan ngelihat klip-klip itu sampai ribut gitu, sampai hantem-hanteman, ya menurut saya sih bukan masalah duit recehnya ya. Kan ada tuh orang-orang yang sok-sokan ngebela gitu kan. Ya ampun, 500 perak, bukan masalah 500 perak ya. Kalau misalkan nih, kayak contohnya saya nih, kayak ini mah contoh aja ya. Kayak misalkan saya nggak turun dari motor gitu. Terus saya pergi, kalau misalkan teriakin, gimana coba rasanya sob? Saya nggak parkir, saya pergi, misalkan saya diteriakin, misalkan motor saya dicegat, misalkan ribut di situ, kan itu bukan masalah 500 itu mah, kan itu mah masalahnya udah lebih dalam dari itu, bukan masalahnya udah lebih dari 500, itu mah udah premanisme jadinya kan, karena nggak parkir tapi dicegat, mau diajak ribut, ya itu mah premanisme berkedokan tukang parkir gitu. Jadi itu yang memperburuk citra parkir yang resmi gitu. Memang itu harus diberantas, parkir liar itu. Ya mungkin cukup dulu openingnya, komentar saya tentang parkir liar. Coba kita lihat ya klip Sigala Kecil ini seperti apa. Halo semua, balik lagi ke channel Sigala Kecil. Hari ini Sigala mau nanya loh, kalau misalnya ada tempat nih
Tempatnya cukup bagus lah, bentuknya ruko. Mau dijadikan minimarket nih. Tempat orang bisa jajan keperluan sehari-hari nih tanpa jauh-jauh ke supermarket, gitu ya. Paling bagus pilihnya apa ya? Pilihnya apakah minimarket A, minimarket C, atau minimarket I, atau minimarket Y ya? Aku mau tanya teman-teman Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut Pagre nih ya, minimarket yang akan laku itu semuanya juga akan laku. Jadi mau yang A, mau yang C, mau yang Y, mau yang I, mau yang apapun ya, mau Z, mau X gitu ya. Mereka semua akan rame asalkan tidak ada tukang parkirnya. Paham ya? Nah, ini juga kejadian nyata sih buat saya. Karena saya ngelihat kalau ada tukang parkirnya saya nggak akan berhenti di situ sih. Beneran ya, ini nyata sih, beneran nyata. Pokoknya setiap ada minimarket yang ada tukang parkirnya saya nggak akan datengin gitu. Saya bela-belain agak jauh dikit karena kan minimarket banyak ya. Tinggal maksudnya searah jalur pulang itu kan berapa kilometer kan pasti ada ya. Jadi nggak masalah. Begitu lihat ada tukang parkir, ya udah tinggal jalan, tinggal terusin perjalanan saya, pasti akan nemu lagi minimarket. Ngelihat nggak ada tukang parkir, ya udah saya masuk. Atau yang jelas-jelas udah terlihat di jalanan parkir gratis. Nah, itu udah pasti langsung saya masukin. Tapi kalau nggak ada tulisan parkir gratis, ya saya nggak akan masuk tuh ke supermarket itu deh. Nah, itu nyata sih kejadian saya sih. Bukannya apa-apa ya, maaf ya. Terserah lah teman-teman mau bilang pelit lah, apalah, ya udahlah, bodo amat ya, saya juga nggak peduli. Itu urusan kalian. Kalau kalian mau sedekah ke tukang parkir ya sok aja, enggak gitu, terserah. Tapi ya nggak usah iniin pendapat orang gitu ya, saling menghargai aja. Saya juga nggak pernah tuh menghina-hina orang yang kasih ke tukang parkir, ya sok aja. Itu juga bukan urusan saya gitu. Karena gini, saya pernah di klip juga kan, fotokopi 100 perak bayar parkir 2.000. Nah, itu kan di video klip itu kan itu konyol gitu. Itu kan nyebelin gitu. Apalagi kalau parkirnya sering gitu. Sehari bisa parkir berkali-kali, itu duit bocor buat yang hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak penting gitu. Kayak yang tadi aja misalnya kan, fotokopi 100 perak 1.000 perak bayar parkirnya 2.000, kan bener-bener najong ya. Nah, menurut Sarka juga setuju. Memang tukang parkir itu merupakan batu sandungan dari usaha apapun, terutama tukang parkir gadungan ya, tukang parkir liar gitu loh. Jadi sebenarnya apapun minimarketnya nggak masalah ya? Betul sekali, tidak masalah, karena semua orang itu menginginkan
Mereka jajan tapi tidak dipalak parkir. Mereka ingin jajan berhenti sebentar, jajannya juga tidak lebih mahal daripada parkir biasanya ya. Tuh kan baru dibahas kan kayak tadi apa fotokopi 1.000 bayar parkir 2.000. Nah kan pas kan. Jadi yang diminta. Jadi bagaimana nih cara mengatasi parkir liar tersebut? Itu sulit ya, tidak bisa diatasi. Tentu saja tidak bisa diatasi ya, karena parkir liar itu bisa menjadi profesi. Ya, pertama bisa menjadi profesi itu karena tidak ada penertiban yang rutin. Jadi sekali mereka ditangkap, mereka kambuh lagi. Gitu ya. Jadi istilahnya mereka juga berani tuh untuk kembali ke profesi tersebut. Bahkan ada beberapa kelompok ya yang melindungi mereka, makanya mereka berani. Ya istilahnya ada di istilah netizen itu mafia parkir ya. Berita-berita di ini ya mafia parkir, emang ada mafianya. Itu yang harus diberantas tuh. Ya, untuk menyelesaikan salah satunya adalah dengan hukuman yang tegas dan mengatur tentang parkir tersebut dengan peraturan yang lebih jelas. Karena uang parkir kan seharusnya untuk negara ya, bukan untuk kantong parkir liar atau kelompok tertentu. Jadi nih lihat muka saya ya, ingat nih muka Sarka nih ya. Buat kelompok yang minta uang untuk parkir dan tidak diserahkan ke negara, kalian pantas nih dapat muka saya ya. Oke. Itu dia gemblung bener nih temen gue ini. Awalnya saya juga nggak ngira gitu si Sarka sama si Pagret. Teman saya nanya itu lihat nggak itu bentuk mukanya apa? Saya pikir teh kayak labu, tau nggak, labu Halloween, nggak tahu ya. Dia jelasin ya itu coba itu gambar apa. Oh iya, pantas dapat muka dia, iya dapat itu. gemblung pisan temen gue. Terus juga tadi kan si Sarka juga ngomong kan ada undang-undangnya ya. Saya sempat searching sih, memang maksudnya nggak begitu paham lah saya juga tentang undang-undang. Saya searching juga kurang begitu greget gitu dapatnya. Cuman waktu saya lihat juga ada undang-undang parkir, kalau ada yang nanya seperti ini, saya pemilik parkir, saya sudah menghimbau nih, coba di ini dikunci ganda ya. Nah kalau hilang itu saya sebagai pengelola parkir kena hukuman nggak gitu? Dan jawabannya mengejutkan saya sih, kaget juga saya ngeliat bacanya. Ya bisa tetap kena karena itu hanya himbauan. Tetap ada tanggung jawab juga. Jadi istilahnya tuh 50-50 lah gitu. Ada tanggung jawab si pemilik motor, iya, ada tanggung jawab pengelola parkir, iya. Nah sekarang kalau undang-undangnya seperti itu, bisakah kita minta pertanggungjawaban kepada tukang parkir yang itu? Kalau motor kita kenapa? Kalau motor kita hilang, pasti nggak mau. Karena apa? Karena parkir liar gitu. Ya karena mereka liar, karena mereka nggak ada pertanggungjawaban, ya seharusnya kita juga tidak perlu kasih uang parkir gitu kan, karena ya liar, karena nggak ada pertanggungjawaban. Karena kalau yang resmi si pemilik parkir, pengelola parkir juga bisa kena kalau motor kita kenapa gitu. Ya makanya undang-undangnya benar-benar harus ditegaskan lagi sih.
Ya, kalian juga pantas dapat muka saya ya. Kalau tidak membayar hasil pendapatan parkir itu ke negara, apalagi dipakai untuk minum-minuman keras. Kalian itu tidak pantas untuk jadi kaya. Nah, begitu ya ternyata ya. Jadi sebenarnya profesi parkir liar ini ilegal ya, melanggar hukum. Iya, kalau dibilang melanggar hukum sih secara teknis iya. Tapi pada kenyataannya banyak orang-orang hukum melindungi mereka. Jelas melanggar hukum dong. Mereka itu ngapain sih sebenarnya malakin uang tanpa seragam, tanpa surat tugas ya. Dan uangnya udah pasti masuk kantong sendiri. Ya, tapi kan susah ya mengatur ya, apalagi kalau orang bodoh sudah berkumpul berkelompok membuat sebuah kelompok dan melindungi tukang parkir liar. Kamu yang habis kalau nggak bayar. Nanti tiap kamu ke sana kendaraan dirusak ya, betul ya? Itu sikap pasif agresif banget tuh, nggak berani di depan ngerusak kendaraan. Ya, biasanya juga tukang parkir liar karena nggak mau kerja lebih keras, biasanya mereka cuma mau enak-enakan seperti itu, mereka akan galak tuh kalau nggak terima uang. Mereka akan marah-marah sama kamu, padahal tidak ada hak tuh untuk nagih kamu. Oh, begitu ya. Jadi memang sebaiknya mungkin tidak usah diladeni ya. Tuh teman-teman, jangan lupa ya, kalau ketemu parkir liar, sebisa mungkin jangan kasih uang, karena mereka itu sebenarnya tidak resmi. Ya, uangnya tidak masuk ke negara. Jadi sebaiknya sih bayarnya di yang resmi aja kalau ada parkir ya. Lagian juga tukang parkir liar mana tanggung jawab sih kalau ada kerusakan nama kendaraan kita ya. Hehehehe. Ya sudahlah, pendapat teman-teman begitu saya akan lakukan ya. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya dari sharing hari ini. Sampai jumpa nanti. Ya, saya jadi keingetan gitu. Saya pernah baca artikel, ya nggak tahu ini artikel benar atau bohong, saya nggak tahu, saya hanya sharing ya. Pokoknya saya pernah baca. Saya juga nggak tahu apakah masih terjadi seperti itu, saya juga nggak tahu, mudah-mudahan enggak ya. Karena parkir yang resmi pun kasihan si tukang parkir resminya. Dibicarakan ya, uang parkir masuk ke kantong negara. Nah, si tukang parkir resmi itu harus menyetorkan beberapa kali ke oknum ya. Nggak tahu nih oknumnya bagaimana ya, karena kalau oknumnya banyak ya gimana. Oknum tuh kan hanya segelintir, 1-2 orang. Nah kalau oknumnya hampir semua ya gimana ya, namanya bukan oknum itu mah ya. Jadi ada oknum resmi. Gimana ya ceritanya, jadi si tukang parkir resmi itu ya harus setor ke atasannya, ke bos-bosnya gitu. Berapa kali mereka harus setor gitu ya, pendapatan mereka jelas jadi tergerus karena ya harus setor ke negara, ya dipalakin juga sama oknum berseragam resmi gitu kan. Jadi mungkin ya daripada begitu udah aja ke parkir liar, masuk kantong sendiri ya biarin aja, karena ya kalau resmi pun ya dipalakin ya. Nggak tahu juga ya kalau yang liar juga dipalakin sama mafia gitu ya, mafia parkir liar juga mungkin juga mereka juga tidak semuanya masuk ke kantong mereka sendiri, tapi harus setor ke mafia gitu yang melindungi mereka ya. Ya sama-sama aja ya jatuhnya ya. Bingung saya ya, semuanya jadi sama-sama aja gitu. Ya memang harus dari pemerintahnya harus
berantas sampai ke akar-akarnya sih, oknum-oknumnya yang nakal gitu, ke mafia-mafia yang nakal yang pantas mendapatkan muka sama Pak Gre ini. Ya, semoga lah ke depan Indonesia menjadi lebih baik, dimulai dari hal-hal yang kecil ya, jangan diremehkan ya hal-hal yang kecil teh. Jangan mentang-mentang aduh itu mah perkara kecil atulah, perkara sepele atulah. Hey, semua juga dimulai dari yang kecil dulu ya, terus sampai ke akar-akarnya nanti. Dimulai dari yang sepele dulu, apa yang bisa dilakukan, lakukan dari yang kecil dulu kan gitu. Ya mudah-mudahan ini pemerintah juga bisa memberantas parkir liar, mafia, dan oknum-oknum berseragam gitu. Terima kasih ya sudah menyimak. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih.